Waktu pun terus berlalu. Di balik tembok penjara Mathura, bertahun-tahun Dewaki hidup dalam lingkaran rasa takut yang tak pernah berhenti. Setiap kali ia mengandung, setiap kali ia mendengar tangisan bayi di pelukannya, rasa bahagia itu hanya bertahan sekejap sebelum direnggut oleh kakaknya sendiri, Kamsa. 6 anaknya, 6 nyawa tak berdosa, semua dibunuh tepat di hadapannya. Kini Dewaki sedang mengandung lagi. Keheningan penjara terasa lebih menakutkan daripada biasanya. Namun pada bulan ke-7 kehamilannya, sebuah keajaiban mulai terjadi. Takdir memindahkan janin Dewaki langsung ke rahim Dewi Rohini, istri lain Wasudewa yang tinggal di Gokul. Tanpa diketahui Kamsa, sang janin tumbuh di tempat yang aman dan kelak dia diberi nama Baladewa. Beberapa bulan kemudian, pada hari Badrapada, malam paling gelap yang pernah melanda wilayah kerajaan Mathura, petir menyambar tak henti-henti dan guntur menggelegar membelah langit. Dewaki melahirkan putranya yang ke-8. Dalam cahaya kilat yang menerangi sel penjara, Dewaki melihat wajah bayi itu. Tubuhnya bersinar lembut, lalu malam itu keajaiban pun terjadi. Belenggu besi yang mengikat Wasudewa terlepas dengan sendirinya. Para penjaga jatuh tertidur, seperti dipukau oleh kekuatan yang tak bisa mereka sadari. Pintu penjara yang berat terbuka perlahan, tanpa disentuh siapapun. Cahaya lembut memenuhi ruangan, menyelimuti bayi Krishna. Sebuah suara menggema memerintahkan Wasudewa membawa bayinya segera ke Gokul. Dengan hati-hati ia meletakkan Krishna kecil dalam sebuah keranjang, lalu berjalan keluar dari penjara. Di luar, badai masih menggila, petir menyambar tiang-tiang istana, angin meraung bagaikan raksasa tak bertubuh. Tapi Wasudewa terus melangkah. Badai telah membuat sungai Yamuna meluap. Wasudewa sempat ragu, namun seketika air itu terbelah, memberi jalan baginya untuk menyeberang. Di atas mereka, sang Adishesha, ular suci yang menjadi tempat tidur Wisnu, membentangkan tudungnya sebagai payung besar untuk melindungi sang bayi. Meski langit tetap bergemuruh, namun langkah Wasudewa tak pernah goyah. Setibanya di Gokul, Wasudewa memasuki rumah Nanda dan Yashoda. Mereka menukar bayi perempuan sahabatnya dengan putra tercintanya. Wasudewa segera kembali ke Mathura dan meletakkan bayi sahabatnya di samping Dewaki, tepat sebelum fajar menyingsing. Pagi itu tangisan bayi terdengar di seluruh istana. Berita itu pun sampai ke Kamsa. Dengan langkah kasar dan penuh ketakutan, ia masuk ke sel penjara. Meski Dewaki menangis, memohon agar bayinya tak dibunuh. Namun Kamsa yang dibutakan ketakutan akan ramalan tak menghiraukannya. Namun saat ia hendak membunuh bayi itu, Yoga Maya melayang ke langit dan menampakkan wujud sucinya. Kini, Kamsa dihantui ketakutan sepanjang hidupnya, berusaha mencari siapa
Dan di mana sebenarnya bayi ke-8 Dewaki dan Wasudewa yang akan menjadi mautnya sendiri. Sementara itu, di Gokul yang damai, bayi Wasudewa tumbuh sebagai Krishna yang lincah dan penuh cahaya. Setiap pagi ia mengejar sapi-sapi kecil, mencuri mentega dari dapur tetangga, lalu berlari sambil tertawa ketika Yashoda mengejarnya. Dan meski tingkahnya membuat seluruh desa kewalahan, justru tawa dan langkah kecilnya itulah yang membuat Gokul terasa lebih hidup, seakan kehadirannya membawa hangat yang tak pernah bisa dijelaskan oleh siapapun. Namun di balik kelincahan dan kenakalan, Gokul segera menyadari bahwa anak kecil itu bukanlah bayi biasa. Suatu hari ketika Yashoda memeriksanya karena mengira Krishna menyembunyikan tanah di mulutnya, ia justru melihat seluruh jagat raya berputar di dalam sana. Langit, bintang-bintang, dan waktu itu sendiri. Rasa takut yang terus menghantui Kamsa berubah menjadi kegilaan. Demi memastikan ramalan itu tak pernah menjadi nyata, ia memerintahkan pembantaian semua bayi yang baru lahir di seluruh Mathura. Dan pada suatu malam penuh pesta dan kegembiraan di Gokul, Kamsa mengirimkan Putana, iblis paling licik yang mampu menyamar lebih indah dari Dewi Surga. Dengan senyum lembut dan aura suci yang menipu, Putana memasuki Gokul, menyentuh setiap pintu rumah, dan meyakinkan para ibu yang polos bahwa ia datang membawa berkah. Mereka tidak tahu bahwa air susu yang ditawarkannya adalah racun mematikan. Namun ketika Putana mendekati Krishna kecil, penyamaran dan kekuatannya tidak berarti apa-apa. Krishna menatapnya seolah mengenali kegelapan yang dibawanya. Lalu dengan tenang, bayi kecil itu menghisap bukan hanya racunnya, tetapi seluruh perana dan kehidupan Putana. Iblis itu menjerit, kembali ke wujud aslinya yang mengerikan, lalu roboh seketika. Tidak berakhir sampai di sana, keajaiban itu masih terus terjadi. Ketika naga hitam Kalia meracuni sungai Yamuna, Krishna turun ke air, menari di atas kepalanya, menaklukkannya, dan memulihkan kedamaian Gokul. Keajaiban-keajaiban itu datang begitu cepat dan begitu sunyi, seakan dunia ingin memberitahu bahwa anak gembala kecil ini adalah pelindung yang telah dinantikan dunia. Setiap peristiwa membuat para penduduk yakin bahwa Krishna bukanlah bocah biasa. Dan ketika rasa hormat serta rasa ingin tahu mereka semakin dalam, sebuah ujian baru menanti. Gokul akan berhadapan dengan kemarahan Dewa Indra sendiri, sebuah kejadian yang kelak dikenal sebagai Govardhana Lila. Setiap tahun para penduduk melakukan upacara besar untuk memuja Dewa Indra. Mereka percaya bahwa hujan yang turun di ladang mereka adalah anugerah langsung dari Indra, dan tanpa ritual pemujaan itu, panen mereka akan gagal. Namun Krishna kecil
bertanya kepada para tetua, "Mengapa kita memuja Indra? Bukankah hasil panen datang dari kerja keras kita sendiri? Dari ladang, dari sapi-sapi kita, dari bukit Govardhan yang memberi rumput dan kehidupan? Apakah kita memuja karena didasari rasa takut kepadanya?" Kata-kata Krishna menyalakan keraguan dalam hati para warga. Dan untuk pertama kalinya mereka memutuskan, pemujaan tahun itu bukan untuk Indra, melainkan untuk bukit Govardhan, tanah yang benar-benar memberi mereka kehidupan. Gokul dipenuhi suara genta dan tawa, makanan disiapkan, persembahan ditata di lereng bukit, dan Krishna memimpin seluruh desa untuk menghormati Govardhan dengan penuh sukacita. Namun di langit Amarawati, Indra murka. Baginya, keputusan Gokul bukan sekadar penghentian upacara. Itu adalah penghinaan, tantangan, dan bentuk pembangkangan. Dalam kemarahan yang membutakan, Indra memerintahkan Samwartaka, badai paling dahsyat di jagat raya, untuk turun ke Gokul. Hujan menggulung seperti air bah. Angin mencabik pepohonan. Petir menghantam tanah tanpa henti. Dalam hitungan menit, Gokul tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan. Orang-orang berlari mencari perlindungan, sapi-sapi melenguh panik, dan rumah-rumah mulai tersapu air. Mereka memanggil Krishna, anak kecil yang selama ini mereka anggap nakal, namun entah kenapa selalu membawa harapan. Dengan tenang, Krishna berdiri di tengah badai dan berkata, "Jangan takut, Govardhan akan melindungi kita." Lalu dengan sentuhan kecil, ia mengangkat seluruh bukit Govardhan dengan satu tangan, seolah bukit itu tidak lebih berat dari sehelai bulu merak. Para penduduk bersama sapi-sapi mereka berkumpul di bawah bukit yang kini menjadi atap perlindungan. Berhari-hari Krishna menahan badai tanpa setetes pun keraguan. Dan sepanjang waktu itu, ia tidak pernah tampak lelah. Senyumnya tetap sama, seakan badai Indra hanyalah angin sepoi-sepoi. Indra akhirnya menyadari kebenaran. Ia tidak sedang melawan anak gembala biasa. Ia sedang berhadapan dengan Sri Mahavishnu sendiri yang hadir dalam wujud Krishna. Rasa sombongnya runtuh. Indra turun dari langit, meletakkan mahkotanya di kaki Krishna, dan memohon pengampunan. Krishna tidak memarahinya, ia hanya berkata, kekuasaan tidak membuat seseorang besar, kerendahan hatilah yang menjaganya agar tidak runtuh. Sejak hari itu, badai berhenti, awan menghilang, dan Gokul kembali damai. Penduduk pun tahu, bayi kecil itu, anak gembala yang mereka besarkan, adalah pelindung yang bahkan para dewa pun tunduk kepadanya. Meski demikian, kisah ini belum berakhir. Episode selanjutnya akan membawa kita memasuki kisah Radha Krishna. Sebuah kisah yang bukan hanya didengar, tetapi dirasakan.